398, episode 75 Hati Tertentu, 5. Raja Iblis dan ekspresinya yang tertegun bisa terlihat di kejauhan. Lambung kapal tidak terluka bahkan setelah diserang oleh Star Destruction Bullet yang ditembakkan oleh Barbatos. Peluru yang mampu menghapus bahkan bintang pun tidak bisa menembus melewati cangkang belakang yang seperti kura-kura. Inkarnasi, Yi Ji-hye, telah memulai perintahnya. Inkarnasi, Yi Ji-hye, telah mengaktifkan stigma, Ghost Fleet level 10. Armada hantu 12 kapal menggunakan prajurit kegelapan yang mendekati ketika ombak dan melayang. Segera setelah itu, meriam mereka mulai menembak bersamaan. Barbatos menggertakkan giginya karena rentetan tembakan meriam yang tiba-tiba. Kamu berani, dengan sedikit sekali. Kapal perang Raja Iblis itu sendiri, Nighthawk benar-benar kokoh. Meskipun tidak dirakit dengan teknologi mutakhir yang futuristik, tetap saja, itu adalah senjata yang diciptakan dengan mengumpulkan fabel dari dunia iblis dengan susah payah. Armada hantu saja tidak cukup untuk menghadapi musuh ini. Namun, Yi Ji-hye tidak panik. Tidak, dia hanya mengamati musuhnya dengan ekspresi tenang dan tenang. Gugu. Saat armada hantu melanjutkan rentetannya, cahaya kemerahan berkumpul di boneka naga seperti kapal yang menutupi langit. Great Fable, Next City, telah memulai dongengnya. Jong Hui-won menatap penampilan Yi Ji-hye saat ini. Dia tidak memiliki cara untuk mengetahui bagaimana yang terakhir berhasil datang ke sini atau seperti apa pandangan dunia yang dia alami. Satu hal yang dia yakini, adalah pengetahuan bahwa trio anak-anak berhasil selamat dari sesuatu yang sama kerasnya dengan tragedi yang harus dia jalani di Kepulauan Keixenix. Sebuah kapal yang dibangun di atas dongeng-dongeng berani. Sisi Barbatos selesai mengisi serangannya terlebih dahulu dan menembaknya. Kuah. Kekuatan di balik tembakan itu setidaknya 2 kali lipat dari serangan sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat kapal perang Yi Ji-hye, tidak akan mudah untuk bertahan melawan peluru penghancuran bintang khusus ini. 4. 5 kapal di bagian depan armada hantu tidak tahan terhadap energi magis di belakang serangan dan segera padam. Bahkan kemudian, Yi Ji-hye dengan tenang menunggu. Sampai peluru meriam itu bergerak dengan kecepatan lambat tapi pasti mencapai tepat di depan hidungnya. Sedikit lagi. Konstelasi, Dewa Perang Maritim, sedang melihat inkarnasinya. Fragmen-fragmen dongeng, tersebar di udara, menyapu pipinya. Dan tepat sebelum Fable of Armada Hantu dihancurkan satu demi satu, bisa mencapai dia dan 2 temannya seperti dinding gelembung putih. Yi Ji-hye menurunkan pedangnya. Api. Di mana-mana tampak bercahaya terang. Rebound keras dan ganas mengguncang lambung. Angin kencang menyapu rambutnya yang sudah rontok. Energi Fable yang melesat keluar dari kepala naga menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Star Destruction Bullet yang mewarnai lingkungannya dalam kegelapan telah dipadamkan. Banyak konstelasi curiga dengan probabilitas senjata Fable yang berlaku. The Fable Weapon, Turtle Dragon. Itu adalah nama senjata yang ditugaskan oleh Dewa Perang Maritim, ketika dia datang untuk mengunjungi kota berikutnya sejak lama, tetapi belum memiliki kesempatan untuk mengumpulkannya. Banyak rasi bintang tidak bisa menutup rahang mereka karena sangat terkejut. Ditemani oleh ledakan keras, suara sesuatu yang dihancurkan bisa didengar, bersama dengan jeritan mengerikan Raja Iblis. Yi Ji-hye mengeluarkan perintah lain. Api. Suaranya tidak goyah sedikit pun, seolah memuntahkan semua keluhannya yang terakumulasi. Armada hantu muncul kembali dan memulai pemboman serentak sekali lagi, sementara meriam utama Turtle Dragon juga meludahkan ronde lain, juga. Api. Segala sesuatu di sisi berlawanan dari medan perang secara bertahap menghilang, kapal perang Barbatos, para pejuang kegelapan, semuanya. Semua yang berharap untuk mengubah cerita Jong Hui-won dan Yi Hyun-seong menjadi sebuah tragedi sekarang menjadi subjek kemarahan Yi Ji-hye. Dongeng kita bukan untuk hiburanmu, katanya. Dia sedikit goyah saat penembakan berlanjut. Namun, dia tidak pernah goyah sekali. Dia bukan lagi gadis yang takut akan lautan, tetapi seorang komandan kapal ini. Api. Kuah. Di bawah ledakan energi yang diciptakan oleh rentetan meriam, status Barbatos terus dihapus. Dan sampai setiap dongeng Raja Iblis benar-benar hilang, Yi Ji-hye tidak menyerah dengan pemboman itu, dan memerintahkan penembakan mereka berulang-ulang. Jong Hui-won menatap tontonan itu. Gadis itu jelas sedang berusaha keras. Cucut. Percikan sekarang memenuhi medan perang. 2 anak menerobos rantai ledakan yang terus-menerus dan mendarat di tanah. Mereka adalah Shin Yuseng dan Yi Gilyong. Hui-won Uni, apa kamu baik-baik saja? Nuna. Dibantu oleh anak-anak, Jong Hui-won membawa Yi Hyun-seong ke kapal perang, dan mendekati Yi Ji-hye di geladak yang masih memimpin pemboman. Ji-hye ya. Konstelasi, Dewa Perang Maritim, sedang menghabiskan energinya yang tersisa hingga batasnya. Lawan mereka adalah Raja Iblis peringkat atas. Bahkan jika mereka mendapatkan Fable Weapon, bahkan jika mereka meminjam probability dari, dan bahkan setelah konstelasi kelas Fable, Dewa Perang Maritim, datang untuk membantu. Suatu harga harus dibayar untuk menciptakan keajaiban seperti ini. Ji-hye ya, tidak apa-apa sekarang. Jong Hui-won tahu mengapa Yi Ji-hye sangat marah sekarang.
Saat dia melangkah ke medan perang, dia sudah tahu apa yang terjadi di sini. Dan itu sebabnya dia tidak menahan sama sekali. Armada hantu, kembali. Pesan-pesan skenario terdengar dari kejauhan. Raja Iblis, pemburu tanpa ampun melawan kehendak surga, telah meninggal. Raja Iblis, pemburu tanpa ampun melawan kehendak surga, telah dikalahkan dalam konflik regional. Itu adalah prestasi yang benar-benar luar biasa yang diraih oleh hanya 3 inkarnasi. Seorang Raja Iblis peringkat 8 di peringkat, serta 3 lainnya, telah kehilangan nyawa mereka di medan perang ini. Pesan tidak langsung terus mengalir di antara curahan sorakan dari Reincarnators. Rasi bintang yang condong ke arah Absolute Evil tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari prestasi yang luar biasa ini. Rasi bintang yang condong ke arah Absolute Good membentuk ekspresi yang rumit. Konstelasi condong yang netral mendukung pada pertempuran yang mustahil ini. Banyak rasi bintang yang membayar biaya skenario yang mustahil itu. Seorang pemain besar di komunitas sponsor telah mensponsori sejumlah besar koin. 1.100.000 koin telah disponsori. Yi Jihye menghapus darah yang menetes dari hidungnya dan tersenyum cerah. Meskipun dia tersenyum, dia juga menangis. Uni. Konflik regional ke-117 telah berakhir. Perhitungan hadiah untuk konflik regional ke-117 telah dimulai. Yang menang dan yang kalah ada dalam konflik regional ke-117. Jong Huiwon menatap pesan itu dengan mata linglung. Baik, telah menang dalam konflik regional yang berlaku. Plus. Keadaan saat ini dari kemajuan perang besar. Poin bagus mutlak, 68. Poin jahat mutlak, 67. Poin kekacauan, 70. Plus. Konflik regional ke-117 tidak berakhir seperti yang direncanakan. Nah, Yi Jihye terlambat bergabung dalam pertempuran tidak tahu rencana nebula mereka untuk perang besar Science and Demons, itu sebabnya. Namun, itu juga bukan rencana mereka yang gagal total. Kekuatan, kekacauan, campur tangan di medan perang yang berlaku. Poin kekacauan meningkat sebesar 5. Poin kekacauan telah mencapai 75. Tingkat peningkatan poin chaos semakin cepat. Dewa luar Sadowi memanggil inkarnasi, Jong Huiwon. Dewa asing di luar galaksi memperhatikan status inkarnasi Jong Huiwon. Jong Huiwon melihat simbol infinity yang muncul di punggung tangannya. Dia memperolehnya setelah membangunkan atribut baru, Hakim Kiamat. Kim Dokja belum memberitahunya tentang tanda ini sebelumnya. Petik 2. Hyun Seong Hyung. Mata Yi Gilyong memeriksa denyut nadi Yi Hyun Seong yang semakin lebar. Shin Yuseng terkejut juga, dan buru-buru menempelkan telinganya ke dada pria yang tidak bergerak itu. Jong Huiwon memperhatikan mereka dan berbicara dengan nada suara yang menderita. Hyun Seong Si adalah mati. Namun, dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Karena dia pikir itu akan menjadi kenyataan jika dia akhirnya mengatakannya. Semua konflik regional telah berakhir. Chaos Point skenario telah meningkat terlalu banyak dan skenario utama telah diperbarui. Lompatan skenario telah terjadi. Skenario tertaut telah dibuat. Mereka bahkan tidak diberi cukup waktu untuk berduka. Di dunia, skenario tidak akan pernah melihat kembali ke masa lalu, itu sebabnya. Skenario utama baru telah tiba. Plus. Jenis, utama. Kesulitan, tidak dapat ditentukan. Kondisi yang jelas, seseorang yang baik mutlak maupun jahat mutlak telah membuat, baik jahat, dari medan perang tidak jelas. Harapan, paling kuno baik, dan paling kuno jahat, untuk kesimpulan yang pasti. Mereka telah sepakat untuk memutuskan hasilnya di satu, medan perang hebat. Jika Anda ingin melihat akhir dari fabel hebat, Anda harus segera bergabung dengan medan perang hebat. Batas waktu. Hadiah, Great Fable terkait, Great War of Science and Demons, tanda tanya. Kegagalan, kematian. Plus. Medan perang hebat, dari, Perang Besar Science and Demons mulai terbuka. Victor dari, medan perang hebat, ini akan mendapatkan 30 poin baik jahat. Petik 2 titik. Apa ini? Sama seperti Yi Jihye bergumam dalam kebingungan, zona konflik regional diguncang getaran keras yang tumpul. Suara seorang Dokkaibi bisa terdengar dalam ledakan liar bunga api yang bertuliskan, Su Cucut. Kamu pasti bosan kaku dengan dikurung di medan perang kecil, bukan? Perang besar Science and Demons yang sebenarnya akan dimulai dari sekarang. Waktu dan ruang yang terbelah oleh langit dan bumi dengan kejang-kejang mulai menyatu kembali menjadi satu. Pada saat mereka membuka mata, Jong Huiwon dan anak-anak mendapati diri mereka berdiri di dataran luas yang tampaknya tak berujung. Langit gelap dan suram, sementara tanah kemerahan dipenuhi oleh fragmen dongeng dan tengkorak para malaikat dan setan yang rusak yang sudah lama membusuk. Lokasi ini adalah tempat di mana pertempuran terakhir dari Perang Besar Science and Demons pertama terjadi. Konstelasi dan inkarnasi yang berpartisipasi dalam konflik regional lainnya mulai berkumpul di sini. Nebula telah bergabung dengan medan perang yang hebat. 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 Petik 2. Hei, Shin Yuseng, di sana.
Itu akan baik-baik saja. Kami banyak naik level, bukan? Petik 2. Great Fable, Next City, melindungi anak-anak. Status yang dikumpulkan begitu hebat sehingga hanya dengan berdiri di bidang ini membuat semangat mereka goyah. Jong Hui-won bahkan tidak bisa mulai memahami berapa banyak rasi bintang yang berpartisipasi dalam pertempuran besar ini. Sejumlah besar rasi bintang menunjukkan permusuhan terhadap gas yang memiliki bentuk aktual di belakang mereka bisa menjadi berbahaya. Jong Hui-won berdiri di depan kelompok meskipun sulit untuk menenangkan diri. Dia berasal dari, dan itu sebabnya dia tidak bisa menampilkan kelemahan di depan nebula itu. Sama seperti gelombang status besar lainnya bergegas ke arahnya. Jong Hui-won. Seseorang mendukungnya dari punggungnya. Inkarnasi, Han Suyong, telah bergabung dengan medan perang. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, mengancam rasi bintang di medan perang yang hebat ini. Kamu benar-benar terlihat mengerikan. Dan ada apa dengan rambutmu? Petik 2. Aku pikir kamu tidak dalam posisi untuk berbicara tentang orang lain. Jong Hui-won tersenyum datar, menyebabkan Han Suyong dan wajahnya yang tertutup jelaga untuk membalas tatapan tajam. Yang pertama kemudian melihat konstelasi mengikuti di belakang yang terakhir. Uril. Konstelasi, Hakim Api Setan, sedang menatap inkarnasinya. Uril, penuh luka, menatap balik ke arah Jong Hui-won. Ada jejak samar aura keruh di sekitar sayapnya. Yang terakhir melihat itu, dan segera merasa lega karena suatu alasan. Uril tidak mengkhianatinya, hanya pertukaran pandangan sekilas saja sudah cukup untuk mengetahui hal itu. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis, adalah tidak apa-apa, Uril. Malaikat tertinggi menutup mulutnya. Jong Hui-won diam-diam mengamati sponsornya untuk beberapa saat lagi, sebelum melemparkan pandangannya lebih rendah ke tanah. Mereka adalah rasi bintang dan inkarnasi, mereka tidak perlu mengatakan sesuatu untuk memahami apa yang ada dalam pikiran masing-masing. Konstelasi, Hakim Api Setan seperti, menutup matanya dengan kesakitan. Gerbang besar terbuka di sisi lain medan perang. Ukurannya berada pada skala lain dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nebula, telah bergabung dengan medan perang yang hebat. Malaikat dan Valkyrie memasuki medan perang ketika tanduk berwarna emas berhembus ribut. Konstelasi, Wali Pemuda dan Perjalanan, sedang melihat inkarnasi, Jong Hui-won. Konstelasi, Sahabat Keadilan dan Harmoni, bersimpati dengan inkarnasi, Jong Hui-won. Konstelasi, Lily Blooming on Aquarius, merasa disayangkan apa yang terjadi dengan inkarnasi, Jong Hui-won. Lily Pin dari Aquarius. Lily Blooming di Aquarius. TL mengatakan, pin adalah istilah umum Korea untuk menunjukkan bunga mekar pada sesuatu, di suatu tempat, tetapi sebelumnya telet seolah-olah itu adalah pin yang sebenarnya. Petik 2 kurung tutup. Pada saat itu, iris Jong Hui-won, yang jatuh ke tanah, mulai menyala sekali lagi. Simpati. Benar-benar menjijikkan. Andai saja kalian menyetujui, Hour of Judgment, tadi. Jika hanya Constellation, Scribe of Heaven, telah memasuki medan perang yang hebat. Pemimpin masuk di bawah pertunjukan cahaya yang cemerlang dan menyilaukan. Jong Hui-won meremas pedang penghakiman, dengan ketat dan memelototi Metatron. Seolah-olah mereka sedang menunggu saat ini, yang lain mulai masuk dari gerbang lawan. Raja Iblis, penguasa neraka timur, telah bergabung dengan medan perang yang hebat. Itu adalah Great Demon King Agares, peringkat kedua, dan juga Raja Iblis lainnya. Raja Iblis, Singa Mane Hitam, telah bergabung dengan medan perang yang hebat. Raja Iblis, penghematan tak terukur, telah bergabung dengan medan perang hebat. Raja Iblis, Iblis Nafsu dan Murka, telah bergabung dengan medan perang yang hebat. Raja Iblis peringkat atas tidak sedikit pun gemetar dari aura para malaikat tertinggi. Ketika jumlah mereka bertambah, warna kulit Jong Hui-won dan anak-anak menjadi semakin buruk. Baru kemudian mereka menyadari seperti apa medan perang ini. Mereka juga menyadari nebula seperti apa yang akan mereka hadapi. Dan akhirnya, seberapa kecil sebenarnya. Rasi bintang dan Raja Iblis dari medan perang besar sedang menatap. Ada musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya hadir. Saat aura rasi bintang Constellation yang mengancam dan mengintimidasi yang ditujukan pada membasahi mereka, para anggota mendengar napas mereka sendiri menjadi lebih berat dan lebih cepat. Nebula, telah bergabung dengan medan perang yang hebat. Inkarnasi, Anna Croft, telah bergabung dengan medan perang yang hebat. Jong Hui-won tersentak dan melihat ke belakang untuk menemukan Anna Croft menatapnya dengan kedua tangannya di udara. Tidak perlu waspada, aku bukan musuhmu sekarang. Petik 2. Tepat sebelum dia bisa bertanya apa arti kata-kata itu. Inkarnasi, Yu Jung Hyuk, telah bergabung dengan medan perang yang hebat. Sudut langit tampak runtuh dan seorang pria yang mengenakan mantel hitam masuk. Dia dengan bangga berdiri tegak, tepi tajam dari pedang iblis surgawi yang memekik memamerkan taringnya di konstelasi. Ujung bibir Han Suyong berkedut saat dia berkomentar. Lagi, kamu bertingkah seperti MC lagi. Petik 2. Menguasai. Itu hanya satu orang, namun suasana medan perang tampaknya berubah hanya dari penampilannya. Yu Jung Hyuk memindai para sahabat dan berbicara. Dengan pengecualian satu orang bodoh, semua orang ada di sini.
Tidak, semua orang ada di sini sekarang. Suara terakhir itu milik yang mereka semua tunggu. Jong Huiwon tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan emosi yang tiba-tiba mengalir dalam dirinya, tapi tetap saja, mengalihkan pandangannya ke arahnya. Dia ingin memberitahunya. Dia ingin memberitahunya apa yang dilakukan para bajingan rasi bintang di tempat ini, tapi... Aku tahu, Huiwon Si. Kim Dokja yang mengenakan mantel putihnya diam-diam menatap Yi Hyun Seong di tanah. Raja Iblis Keselamatan, telah bergabung dengan medan perang yang hebat. Fin.